warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, siang hari ini kita akan berbicara tentang tafsir Al-Quran, khususnya tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu min hawli fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Inilah 3 ayat yang merupakan akhir dari surah Al-Jumu'ah, karena surah Al-Jumu'ah seluruhnya terdiri dari 11 ayat. Seluruh ayat-ayat Al-Jumu'ah ini turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kata lain bahwa surah Al-Jumu'ah adalah surah Madaniyah. Suatu waktu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dalam hal ini khutbah Jumat, dalam riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan An-Nasai yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Suatu ketika sedang Nabi berkhutbah ini, datang pedagang Dihyah Al-Kalabi dari Syam atau Syria. Dihyah Al-Kalabi membawa keperluan sehari-hari, gandum, minyak dan sebagainya. Pertanda bahwa Dihyah sudah sampai di Madinah, ia memukul genderang. Yang tadinya jamaah sedang Jumat dan Nabi sedang berkhutbah, ini pada awal-awal diwajibkannya sholat Jumat, para jamaah berkeluaran dari Masjid An-Nabawi. Mereka berupaya untuk membeli keperluan sehari-hari mereka yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalabi ini.
Jabir bin Abdullah mengatakan, yang tinggal hanya 12 orang saja di dalam masjid itu. 12 orang itu termasuk saya, kata Jabir. Yang lainnya keluar masjid melakukan transaksi perdagangan jual beli dengan Dihyah ibn Al-Kalabi. Ini yang diingatkan tadi, peristiwa historis yang direkam dalam ayat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11 itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Pada waktu mereka melihat tijarah, demikian juga tadi genderang yang dipukul oleh Dihyah Al-Kalabi, mereka meninggalkan engkau. Watarakuka qa'ima, mereka meninggalkan engkau sedang berdiri di atas mimbar, sedang Nabi khutbah waktu itu. Qul, katakan hai Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah, bahwa apa yang di sisi Allah, maksudnya itu mendengar khutbah yang disampaikan oleh Nabi itu lebih baik dari berbelanja, transaksi dagang, demikian juga permainan yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalabi. Wallahu khairur raziqin, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tidak akan rugi kamu dengan khutbah dulu nanti baru belanja. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat 9-nya kita umat beriman ini dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, apabila kamu dipanggil untuk melakukan salat Jumat. Ini maksudnya pada waktu sudah azan dimulai, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk melakukan ibadah salat Jumat. Zikrullah di sini maksudnya salat Jumat. Wa darul bai', tinggalkan jual beli. Pada waktu mendengar azan, itu berarti khatib sudah di atas mimbar. Sekalipun di dalam ayat ini yang ditinggalkan adalah al-bai', tetapi sesungguhnya yang dimaksud bukan hanya jual beli saja. Segala bentuk kegiatan yang menghambat kita untuk pergi melakukan salat Jumat, tinggalkan dulu. Apakah itu tadi perdagangan, apakah jual beli, apakah pertanian, apakah rapat-rapat dan sebagainya. Seluruh kegiatan tinggalkan dulu, prioritaskan untuk melakukan ibadah salat Jumat. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui bahwa sesungguhnya menghadap Allah, melakukan salat Jumat itu merupakan kewajiban, tinggalkan semua yang bersifat duniawi. Tetapi setelah itu, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau salat sudah selesai, bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Wazkurullaha katsira. Zikir, ingat Allah dalam segala kesempatan. Banyak-banyak ingat kepada Allah. Ini bukan hanya zikir lisan, tetapi zikir yang berbasis kalbu. Sadar kita di dalam melakukan aktivitas dunia ini sesungguhnya mendapat muraqabah, pengawasan dari yang maha pengawas, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada keseimbangan. Kalau tadi waktu melakukan ibadah salat itu dalam bentuk hablum minallah, tapi sesudah itu kita dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan hablum minan nas dalam berbagai bentuknya. Karena amal duniawi ini kita perlu aktif dan kreatif, tapi jangan lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia penting bagi kita. Kenapa? Karena dunia ini adalah mazra'ah al-akhirah, ladang untuk kita nanti mengambil hasilnya di hari akhirat. Dalam Al-Asar disebutkan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah, bekerjalah untuk dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Tapi jangan lupa, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau besok pagi akan meninggal dunia. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, pesan-pesan yang terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11, yaitu kewajiban kita untuk memenuhi salat Jumat apabila azan sudah berkumandang. Demikian juga selesai salat kita diminta untuk bertebaran di muka bumi, melakukan berbagai aktivitas kegiatan dalam rangka mengharap ridha Allah. Tapi jangan lupa, semua aktivitas kita itu hendaklah berbasis pada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.